bisnis itu dari umur 14 tahun. Oh, udah mulai bisnis? Udah mulai bisnis. Di bidang? Di fotografi. Partner gue dulu nih ngomong. Terus dia bilang, kayaknya kita bikin liquid sendiri deh. Jawaban gue cuma satu. Emang bisa kata gue. Memposisikan diri sebagai tulang punggung dong. Iya. Ya kan, sampai akhirnya bisa sukses. Mungkin ya, ini adalah keajaiban dari doa dan juga orang tuamu ya. Ada goals gak yang belum lo capai sampai saat ini? Ada. Ada apa itu? Ini serunya karena mungkin akan terdengar sangat ini mah tinggian Possible. kita iya. Ada dua goals besar. Oke, apa itu? Goals pertamanya adalah ini mimpi besar gue sudah. Gue harus masuk Forbes. Oh, majalah. Oh, yes. Gue wajib masuk Forbes. Targetnya sebenarnya Gak apa-apa, harus. Targetnya gue masuk Forbes under 30. Maksudnya ke situ. Itu yang pertama. Pencapaian kedua gue adalah gue harus bangun satu bisnis yang betul-betul multinasional. Yang pertama dan yang kedua itu akhirnya gue pengen banget ini Pak, pengen banget mencapai financial freedom. Bener-bener karena gue sekarang masih habitnya masih kerja. Iya. Gitu loh, gue pengen habit kerja. Nah, gue pengen tukar someday gue berhasil habit kerja ini gue tukar jadi habitnya sedekah gitu loh Pak. Itu gue yang gue pengen. Oke. Gue punya penyakit Pak, gue nggak bisa fokus sama satu hal. Maksudnya gini, gue ngobrol sama lu nih, nanti gue akan ke distract ke mic ini, gue akan ke distract lagi ke mas ini. Yes. Gue punya penyakit itu, memang nggak bisa fokus. Dan itu memang udah ada sejak lama lah Pak. Nah, tapi gue bukan orang yang bisa diam, nggak bisa diam. Ini geser lah tempat duduk. Iya. Nggak bisa diam. Jadi gue akhirnya sesuatu yang gue suka ini kan akhirnya kerja bagian hidup gue lah gitu. Terus gue pengen someday gue kayaknya harus berhenti kerja dan ganti ini jadi sedekah gitu. Gue pengen, karena gini Pak, kita bobrok Pak di dunia. Kita di dunia bobrok gitu. Kita tahu lah masa muda kita gimana pas segala. Terus lu mau bangun apa nanti gitu loh. Di akhirat lu mau bangun apa? Mau jadi gembel. Di sini lu punya Ferrari, di sana lu jalan kaki gitu, dibakar api neraka kan. Gue mikirnya anjing, panas bos. Jangan gitu ya. Panas, makanya gue mikir gue harus bangun istana gue di surga. Gitu loh, dengan cara apa? Gue harus jadi kaya raya. Gue harus jadi kaya raya dan bermanfaat buat orang banyak. Karena ketika lo lahir miskin itu bukan salah lo. Iya betul. Tapi ketika lo mati dalam kondisi miskin itu baru salah. Lu goblok aja. Iya. Itu aja. Kita sedikit geser dulu masalah kesedihan ya. Karena saya gak kuat. Saya orang tipenya gak kuat Pak. Kalau udah sedih-sedih saya bawahnya pengen nangis loh. Agak apa-apa gitu. Kita bakal membahas tentang bisnisnya Aib ini TNT ya. Iya. Artinya adalah Two Nation Together. Two Nation Together Pak. Jadi dua negara yang bekerja sama ya. Yang terjebak sebenarnya. Two Nation Together ini. Jadi gue bisa sama partner gue. Partner gue lagi yang orang Malaysia ini namanya Nick nih. Dia habis depresi selama 1,5 tahun Pak. Gara-gara ditipu sama saudaranya sendiri. Astaga. Depresi 1,5 tahun gak pernah keluar rumah dan lain-lain. Terus Steven, partner gue yang agak, dia baru pisah juga kan sama partnernya. Iya. Pada saat itu, wah ini jadi kumpulan orang-orang ini tersakiti. Bukan tersakiti sih. Orang-orang yang lagi hilang arah lah sebenarnya. Nggak tahu kemana. Duduk di rumahnya partner gue di Malaysia duduk. Terus gitu semua diam gitu. Terus ngobrol. Kayaknya memang kita harus jalan bertiga. Terus gue dengan begonya langsung ngomong, ayolah. Apa lagi bilang? Detik itu juga bikin. Jadi saking gobloknya langsung TNT itu terlahir. Itu bikin nama perusahaannya apa? Two Nation Together. Gitulah akhirnya karena memang dua negara ini jadi satu kan. Dua negara jadi satu. Memang targetnya juga kita memang ada hub juga di Malaysia gitu. Akhirnya Two Nation Together. Terus kalau boleh cerita sedikit ya Pak. Kenapa gue akhirnya bangun ini? Gitu, bangun Two Nation Together. Jadi gue punya partner yang luar biasa. Lu kalau pernah nonton apa yang Bella Ciao tuh film apa nih?
Money Heist. Money Heist. Partner gue yang namanya Nick. Ini persis kayak si profesor itu kelakuan. Oke, dia pintar dan strategi gitu. Strategi, dia bangun blueprint bisnis dan lain-lain. Iya. Jadi dari hari pertama dibangun kita udah punya ini Pak, kita udah punya bisnis plan itu 10 tahun Pak. Anjir gila. Dan sampai hari ini, sampai detik ini masih on track. Sampai detik ini. Ais gila. Berapa tahun berarti? Jalan 3 tahun, 2 Jalan 3 tahun, tahun, 2 tahun berapa bulan ya? 8 bulanan kurang. Oke, dia jalan Masih 3 on tahun. track. Wih gila dong. Masih on track. Dia orangnya straight gila. Straight gila. Makanya gue bilang, gue ini kan orangnya nggak bisa diarahin ya. Iya. Gue kayak kalau bisnis tuh gue lari sampai mentok nih, nabrak, jatuh, luka, apa segala gue nggak peduli. Nah dia orang yang ngarahin itu. Oke, paham. Nah, gue punya partner satu lagi, Steven. Steven ini the most ambitious man in the world lah menurut gue. Ini orang manusia paling ambisius. Iya. Dia kalau cerita sesuatu itu kayak, ini harus bisa, men. Iya. Ini orang ambisius. Iya, Cuman betul. memang gue dan Steven tanpa nikmatin. Menurut gue bisa gitu Pak. Kalau lu tanya, lu bisa nggak Bang cari uang misalnya gitu, cari uang misalnya dalam 1 tahun lu cariin gue 100 miliar bisa. Tapi kalau lu suruh gue bangunin satu kerajaan harus bertiga. Gak bisa. Nggak bisa kalau gue sendiri. Bangunin gue satu kerajaan TNT gitu gue nggak bisa sendiri. Karena gue tipikal gini Pak. Misalnya gini, gue punya target gue achieve, bosan gue langsung. Iya benar. Gue nggak mau jalanin itu lagi. Ya Gua udah males. beres ya. Iya benar. Makanya gue perlu nik, gitu kan. Perlu nik akhirnya, ya udah gue bilang, lu datang dengan blueprint ini. Gue bilang ini hal yang baik dan menurut gue, yang maaf tidak bisa diceritakan di sini ya. Ketika ini jadi, Pak. Ketika ini jadi, mungkin being unicorn company is not possible. Yoi. Gila. It's not impossible. Iya, Sorry, it's not impossible. Udah gede banget Gitu. ya. Jadi unicorn, jadi dekakorn itu nggak bukan sesuatu yang kayak mustahil bos. Iya gitu. enggak lah. Udah saat ini Dengan mimpi itu. ya. Dengan mimpi itu tentunya bukan cuma terus lu gimana maksudnya jadi unicorn company harapannya dengan hanya di vape enggak tentu enggak. Pasti bakal melebar lagi dong. Tentu enggak iya. Sudah atau akan? Sudah kita udah masuk ke jadi perusahaan kedua dan ketiga ini bareng Pak. Perusahaan kedua dan ketiga ini bareng. Insya Allah kalau nggak ada halangan gue launching perusahaan baru itu di Desember Tahun ini. harusnya Agustus. Cuman kondisi. Kondisi. Oh, bukan. Bini gue hamil. Oke. Gua bilang, mungkin gue nggak bisa sekonsen itu sih. Berapa Gua bulan bilang, sekarang, Bang? Insya Allah 2 mingguan lagi lahir kali. Alhamdulillah semoga lancar. Semoga lancar. Kita doain semoga lancar. Jadi karena itu gue jadi kayak sorry banget gue nggak bisa sekonsen itu karena kita harus bangun bisnis plan yang jelas kan. ya, betul. Jadi akhirnya launchingnya kita di Desember. Kita launching di Desember, itu bisnis yang kedua. Nggak lama dari situ bisnis yang ketiga juga akan launching. Kalau nggak ada halangan, maksudnya kan manusia berencana ya Pak ya. Kita cuma bisa mendoakan semoga lancar semua di Amin. TNT. Gila TNT. Nah, tadi di 2018 sempat hancur sebagus-bagusnya dan lo bisa bangkit lagi untuk saat ini. Kasih tips dong buat teman-teman semua yang mengalami hal yang sama seperti lo ya. Gue cerita pendek. Oke. Ini mungkin sampai hari ini gue teman-teman gue yang cerita nggak ada yang percaya bos. Oke. Ini nggak ada yang percaya. Oke. Dulu gue bangun Bad Bunny. Lu tebak modal berapa? Berdua. Oke, gue modal gue 1,5 juta, ngerjain 1,5 juta udah. Hah? 3 juta. Gue modal gue cuma 3 juta. Serius? Demi Allah. Jajan gue kan 1,5 juta, terus gue nyari duit dari mana? Iya, ini kan sebelum 1,5 ya? Gak, terus maksudnya gini loh. Itu kan pertama kali launching edan-edanan. Dengan Pegis itu kan modalnya nggak kecil, Jadi modal gue gini Pak. Gue selalu punya prinsip uang nggak bisa batasin mimpi-mimpi gue. Gue selalu punya prinsip itu. Prinsipnya itu. Ketika uang membatasi mimpi lu jangan pernah mimpi lagi bos. Iya, karena kalau terus punya uangnya juga kapan kan? Iya benar banget. Mimpi gitu loh. Karena cara itu banyak. Oke. Cara itu banyak. Misalnya gini Pak. Apalagi hal yang mungkin sering lu dengar ya. Misalnya gue launching sesuatu nih, ada orang yang bilang, oh gue juga dulu mikir gitu. Ya tapi gue yang duluan aja sih bos, lu mau ngomong apa? Iya, cuma. Ya, Orang yang itu banyak terjadi di hidup gue ya Pak. Banyak terjadi di hidup gue. Oke, akhirnya kita move on ke TNT. Ke TNT, sekarang tebak lagi berapa? Oke, sekarang apa yang dicapai TNT? Ya, poinnya begitu. Sekarang TNT itu sudah 80 orang Pak pegawainya. Sebanyak itu, Iya, TNT udah 80 orang. Berarti pabrik dan office dong? Pabrik dan office. Oke. Pabrik dan office itu sudah 80 orang. Apa yang gue capai mungkin yang nggak perlu gue sebut lah ya, maksudnya angkanya berapa gitu. Income-nya boleh disebut nggak? Ya sekian lah.
Perkiraan angka deh. Dari berapa sampai berapa? Kau cek aja berapa? Di atas Apa ini apa sih? per income si TNT Per tahun. per bulan. Income TNT per Tahun bulan. ini tahun lalu nih. Tahun ini aja dulu deh. Ya udah, kayak tebak lah. 2 3 kayaknya lebih gede. Serius segede itu ya? Iya, kalau masih gitu gaji karyawan gimana? Gila, di atas 5. Average ya, kalau Oke, average average ya. Gue kalau bulanan average gue nggak tahu ya. Cuman kalau yang gue capai tahun lalu lah ya. Tahun lalu itu omset setahun. Berarti kan nggak salah kan? Di gue bilang salah satu brand vape terbesar dan tersukses saat ini adalah TNT. Apapun yang TNT capai bersama gua, bersama partner-partner gua itu dimulai dengan modal 0 rupiah. Bahkan gua bangkrut. Gak mungkin dong. Oke, ini gue cerita. Yang gue tahu ya, lu mau mancing ikan gede, iya modal harus gede. Yang gue tahu ya. Tapi gua punya mulut besar, bos. Ini. Oke. Ini cerita singkatnya. Gimana maksudnya? Mustahil lu anjing. Iyalah. Lu mulai bisnis lu bisa omset segitu. Ya alhamdulillah gitu ya. 3 tahun loh. Singkat loh. Modal 0 rupiah ya. Kayak gini caranya. Jadi karena pengalaman gue adalah membuat original equipment manufaktur di mana memang perusahaan gue membuatkan produk untuk orang lain. Terus gue perlu modal nggak? Oh iya, kan bikin orang lain ya. Gue nggak perlu modal, bos. Iya. Sama sekali. Oke. Sama sekali gue nggak perlu modal. Tapi gue perlu konsep yang luar biasa. Oke, akhirnya setelah konsep kita create all the things bla 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 bla, itu kan Pak, lu bayangin gue gaji admin pertama gue itu gue bayar 1.500.000 Pak. Itu juga gue deg-degan, bisa gue bayar kan? Ya, itu 1.500.000. Itu kita TNT itu kan Januari 2019 Pak. Januari sampai Maret gaji gue adalah 20.000 per hari. Gaji gua, Nick dan Steven 20.000 say? 20.000 sehari. Dolar? Rupiah dong. 20.000 sehari. Itu ya, itu gaji gua berarti kurang lebih 400 sampai 500 ribu lah dipotong 1 minggu ya. Terus sampai di situ itu gua pegawai dulu yang bikin liquidnya itu ada satu yang bikin liquid, satu yang packing. Terus kita kayaknya baru 5 orang kali ya, 5 orang, 6 orang itu kali ya. Pertama itu ya? Cuman ya gue gak digaji lah hitungan itu. Iya. Kalau makan kali ya, terus Maret kita, nah ini titik dimana TNT itu naik lah. Kita launching Gandyman. Oh yang di Jakarta ya? Invex itu ya? No. Oh bukan. Itu bulan Maret itu kita launching tanpa launching. Sebenarnya kita keluarkan produknya. Kita rilis. Kita rilis Gandyman, ternyata feedbacknya positif. Berarti produk pertama TNT ya? Produk bisa dibilang nggak? Bisa dibilang salah satu produk pertama TNT lah yang di awal-awal tahun. And then kita akhirnya dari situ udah mulai banyak nih. Tawaran kerjasama. Gua sampai hari ini ya, kenapa gua nggak pernah beban dan lain-lain? Karena gua nggak punya produk. Semuanya kan iya kan? Iya nggak ada ya? Sampai saat ini nggak ada kan? Nggak ada. Oh iya. Gue udah punya produknya setahun yang lalu, cuman pandemi akhirnya gue nggak bisa launchingkan itu dengan apa yang gue harapkan. Akhirnya nggak gue launching sampai hari ini. Oke. Karena nggak pernah sesuai yang gue harapin. Cuman kalau sampai hari ini misalnya gini, Mancis kita kerja sama Arif Muhammad, TV kita kerja sama Anya Geraldine dan lain-lain. Itu kan produk mereka, bukan produk gue. Iya betul. Men, gue yang buat. Yes. Gitu. Jadi kalau dibilang gue TNT adalah kreatornya iya. Cuman gue nggak pernah punya produk sampai hari ini, Pak. Di situ dari gila gak sih? Akhirnya kan gue bisa hidup dan mulai semuanya tanpa modal, Pak. Iya. Bener 0 rupiah. Lu misalnya gitu, kayak misalnya, terus admin kerjanya gimana kalau misalnya lu nggak punya modal? Buku manual, bos. Iya, dia mau cerita pakai buku akuntansi kan? Iya, dia mau cerita. Begitu kerjanya. Habis itu ada uang nih 1.500.000 lebih nih. Gue beli di mana toko komputer yang ala-ala itulah, pokoknya 1.500.000 sudah paket office. Beli lah itu. Beli komputer tabung lah. Beli yang standar banget. Terus akhirnya muter, akhirnya syaratnya gini. Oh, ini buat teman-teman. Syaratnya adalah ketika belum sustain jangan pernah ambil keuntungan dari situ. Karena hal bagi gua, Nick dan Steven, partner gua,
apa yang penting bagi kita adalah yang nomor satu bukan kita tapi perusahaan. Tapi buat kita nomor satu. Karena ketika perusahaan nggak makan, aku pastikan aku nggak akan makan. Oke. Iya dong. Iya. Ketika perusahaan kenyang, saya nggak usah ditanya gitu. Iya, kan saya juga pasti kenyang. Iya kan. Saya nggak usah ditanya apa saya kenyang apa enggak. Iya. Nggak usah ditanya gitu. Jadi kalau ketika karena banyak teman-teman gue yang bisnis gue juga sering sih dulu gitu sebelum ada TNT ya. Untung ambil. Ya saya gitu paham, kayak saya hancur paham. Iya, kan? Udah Karena beli mobil lah. gitu. Iya. Tergiur dengan nominal. Iya. Akhirnya gini, karena bisnis menurut gue adalah investasi yang paling baik. Iya. Apalagi bisnis yang memang kita suka gitu kan. Nah, gue sekarang lagi mau create apa? Gue bukan sudah membangun investasi lagi gitu. Gue bangun kerajaan. Gimana caranya kerajaan ini bisa berdiri dengan benar? Dan ingat teman-teman semua, hal yang paling penting di bisnis adalah bukan produknya bagus, bukan apapun itu bagus, sistem namanya. Karena gini Pak, di sistem gua tidak ada apapun yang bisa menghancurkan kita kecuali internal. Ya, betul, hal yang paling bahaya. Internal paling bahaya, betul. Jadi ketika sistem lu nggak kuat, ya produk lu sebagus apapun gak akan pernah bisa nopang itu Pak. Gak akan pernah bisa nopang itu. Gila dah ini semua obrolannya gila. Bangun bisnis selama 3 tahun omsetnya sampai miliar lah. Gila jadi. Thank you banget. Ya. Tapi bukan BSS namanya kalau misalnya kita nggak ngadain challenge buat narasumber kita punya challenge. Karena ini challenge tuh udah ada. Udah tulis. Cuman saya tadi tiba-tiba berubah pikiran. Challenge yang udah kita siapin tuh adalah pertama nih Ayah harus lihat saldo ATM. Oke. Berani nggak? Ada 2 pilihan. Yang pertama siapa? Ada 2 pilihan. Pertama adalah lihatin saldo ATM lo. Yang kedua adalah ini nggak kenapa saya tiba-tiba kepikiran. Lu telepon ibu lo, lu bilang sayang sama ibu lo. Lu pilih yang mana? Ini ada 2 hal yang berbeda yang tinggal Ayah pilih. Ini gue gak tau kenapa tiba-tiba tadi ngomongin papa, ngomongin keluarga jadi tulang Gue mah dua-duanya takut ya. Satu takut teriak, satu takut nangis. Makanya silakan pilih. Saya harus biasanya kita cuma kasih satu challenge. Tapi gak tau kenapa tadi saya tiba-tiba kepikiran. Ayo, tinggal ayo pilih. Lihat saldo ATM. Kita gak ria ya, karena maksudnya ya hanya membuktikan. Nanti kalau misalnya minta disensor, silakan nanti kita sensor. Yang penting berani. Atau telepon ibu lo. Dan lu cukup bilang, halo mah, ayo sayang sama mama. Udah cukup segitu doang. Karena gue jujur, gue salah satu orang yang bangga ngeliat lu sampai saat ini loh. Menjadi seorang tulang punggung keluarga yang akhirnya berhasil dan doa kedua. Aduh. Gini aja Pak. Oke. Gue ngeri banget kalau nelfon nyokap. Aku udah ini kayaknya udah mulai nangis. Udah mulai berkaca-kaca. Sudah pasti nangis lah kalau nelfon nyokap. Karena gini, karena nyokap gue tuh menurut gue orang yang kuat banget lah. Ya. Kuat banget. Kenapa? Karena dia sanggup membesarkan gua sampai hari ini dan dia pernah bilang satu hal. Nah, sukses ya. Iya, pasti. Biar orang-orang tahu kalau mama sanggup membesarkan orang-orang hebat kayak kamu. Gimana gua? Aduh ya Allah. Gua bisa ngomong lagi. Gue jadi kayak aduh speechless. Gue selalu gitu Pak. Gue karena gini, secinta itu gua sama nyokap gua gitu. Secinta itu gua sama adik-adik gua sama keluarga gua. Jadi gue orang yang mungkin akan paling sedih ketika ceritanya soal keluarga. Gitu. Oke. Gitu. Aku tahu itu makanya kenapa saya cari challenge itu karena saya tahu kelemahan dia. Gue berani. Berarti ATM-nya berani. Ini Pak, dilihatin dulu aja kan. Mau ke depan berani nggak? Jangan. Oke. Nanti saya aja ya. Nanti agak sedih sih kalau itu. Oke. Ini kita lihat ya. Anda nggak banyak banget kan. Anda lah kan, ada ini mau gimana gitu. Gede lah. Aduh, ternyata obrolannya dengan seorang entrepreneur itu bukan hanya masalah bisnisnya teman-teman, tapi kita juga bisa membahas tentang masalah keluarganya. Ternyata emang hampir semua bisnis itu ketika ada dorongan dari keluarga itu bisa benar-benar istilahnya sukses lah ya, bisa benar-benar maju dan terbukti soal Eka Putri ya patuh dengan perkataan orang tuanya. Tapi saya ada satu juga yang saya ingat dari omongan dari Aldi ini, dari IP ini adalah sedikit lebih baik, tidak lebih baik dari sedikit lebih berbeda. Itu masih ingat dari sampai saat ini. Prinsip lah ya. Iya, yang saya masih ingat omongan Ayam sampai saat ini adalah itu, sedikit lebih baik
itu tidak lebih baik dari sedikit lebih berbeda. Ya. Setuju. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga sebarkan. Karena ini saya yakin semua orang wajib tahu cerita ini, wajib tahu apalagi kalau misalkan kamu punya bisnis atau teman kamu punya bisnis dan perlu kamu support, atau mungkin kamu sudah mulai kehilangan arah di arah bisnis kamu, terus kamu sudah mulai istilahnya kayak hopeless lah ya, hopeless sama bisnisnya, kok nggak maju-maju, kok saya udah ngelakuin ini nggak maju-maju. Mungkin bener kata Ayab tadi bahwa yang harus diperbaiki dan harus dijaga itu adalah sistemnya, yes, dan internal itu benar-benar salah satu hal yang penting di dalam membangun sebuah usaha. Om Ayab, terima kasih banyak. Makasih Pak. Sukses terus buat TNT-nya, terus lancar nanti lahirannya. Salam buat Mama ya. Buat teman-teman. Oke. Nah ini buat Pak Wicak ya sebenarnya. Oke. Pak Wicak, karena Pak Wicak ini mungkin nanti kan akan nemenin teman-teman semua di episode selanjutnya. Ya. Wicak ini menurut gua satu-satunya orang lah menurut gua ya. Dia ini kalau dibilang lu mau hidup dilempar dia ke air dia hidup. Lu melempar dia ke tanah dia hidup, karena gini, ini orang yang nggak tahu nyerah. Tapi entah kenapa memang kalau dibilang dia bilang gagal ya banyak. Cuman lu mau lempar dia kemanapun dia nggak akan pernah mati. Pesannya adalah gini, jadilah orang yang kayak Pak Wicak. Kenapa? Karena lu nggak akan pernah tahu di mana Tuhan kasih rezeki terbesar di hidup. Sepena gitu. Sepena gitu. Itu lu banget. Sepena gitu. Karena terus berusaha itu adalah hal yang paling baik. Kita nggak pernah tahu ya titik sukses kita di mana, kita nggak pernah tahu. Misalnya gini, Pak, lu dari jualan Ferrari itu ternyata akhirnya lu jual bakso dan ternyata lu sanggup bikin 100.000 cabang bakso itu, nggak ada yang tahu. Itu bukan tentang prestis, tapi tentang apa? Tentang rasa yakin lu sama Tuhan. Pokoknya thank you Pak Wicak. LDK Putra. Kita buat LDK Putra. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di BSS TV CS kami. Thank you, bye-bye. Bye.